semua. Apa kabar? Cikgu harap semua adik-adik dalam keadaan sehat di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita mau memuji Tuhan, Cikgu mau membawa semua adik-adik untuk kunci tangan, tutup mata, dan Cikgu akan bawa di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan Yesus atas semua kami Bapa. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulakan ibadah kami Bapa, yang menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari permulaan, pertengahan, sehingga akhirnya biar Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semua adik-adik bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama sebentar tadi. Dan masanya untuk kita mendengar firman Tuhan. Sudah bersedia? Ya, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Kunci tangan,
Tunduk kepala dan tutup mata, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, terima kasih karena kesempatan ini kami dapat berkumpul untuk memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengar daripada firman-Mu. Engkau lawati setiap anak-anak supaya mereka diberikan pengertian untuk mengerti setiap firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami dan biarlah Tuhan Engkau bebas berkarya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua anak-anak katakan amin. Hari ini kita akan belajar mengenai satu pribadi yang bernama Abraham. Dan tajuk kita pada hari ini ialah iman yang teguh, diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga 19. Ini ialah Ishak. Ishak adalah anak kepada Abraham dan Sarah. Pada satu hari, Allah menguji Abraham dengan berfirman, "Abraham, bawalah anak tunggalmu Ishak yang sangat engkau kasihi ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Abraham mendengar firman Tuhan itu, tetapi tidak membantah, dan keesokan harinya Abraham menyediakan kayu yang akan digunakan untuk korban bakaran, kemudian membawa 2 orang hamba bersama Ishak untuk ke tempat yang diberitahukan oleh Allah. Pada hari yang ketiga, Abraham melihat tempat itu dari jauh. Abraham menyuruh hambanya untuk menunggu di kaki bukit sementara dia dan Ishak meneruskan perjalanan. Abraham menyuruh Ishak memikul kayu api dan dia sendiri membawa pisau dan bara api. Di dalam perjalanan, Ishak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kayu bakaran sudah ada, tetapi di manakah dombanya?" Kemudian Abraham menjawab kepada Ishak, "Allah sendiri akan menyediakan anak domba itu." Setiba di tempat yang sudah ditunjukkan Allah, Abraham segera mendirikan mezbah dan menyusun kayu-kayu. Kemudian Abraham mengikat Ishak dan membaringkan di atas mezbah. Kemudian Abraham mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Tetapi waktu itu terdengar satu suara malaikat Tuhan berseru, "Abraham!" Kemudian Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Malaikat itu berkata, "Jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kemudian Abraham menoleh ke belakang dan melihat seekor domba jantan yang tersangkut pada satu belukar. Abraham mengambil domba itu, kemudian menjadikan domba tersebut sebagai korban bakaran menggantikan Ishak. Malaikat Tuhan juga mengatakan untuk memberkati Abraham dan memberkati seluruh keturunannya dengan sangat banyak. Hal ini karena Abraham mendengar dan melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Nah, anak-anak, apa yang kita belajar daripada kisah Abraham, Ishak ini? Ya, kita belajar bagaimana mentaati firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa kita harus melakukan semua perintah
Tuhan. Dan seperti Abraham, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tanpa ragu-ragu karena iman dia yang percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan menyediakan. Walaupun terlihat mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati setiap orang yang patuh kepadanya, yang melakukan firman-Nya, yang setia membaca firman-Nya. Amin. Anak-anak harus rajin membaca firman Tuhan dan bukan sahaja membaca, malah harus melakukan firman tersebut. Ya. Nah, sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga selesainya kelas online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada setiap anak-anak untuk mengerti setiap perkataan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum terlupa, kerja rumah anak-anak yaitu ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini ialah Mazmur 119 ayat 166. Aku menantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Ambil video Anda, kemudian hantar kepada Teacher Noor. Oke?